Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NPM C0C02308. Saya dari kelas 2B D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aset tetap dan aset tetap sumber daya alam dan aset tak berwujud. Aset tetap merupakan komponen dari aset tidak lancar. Aset tetap merupakan komponen dari yang paling besar nilainya di dalam laporan keuangan. Sebagian besar perusahaan, terutama pada perusahaan padat modal seperti perusahaan manufaktur, gaji, aset tetap adalah aset tak berwujud. Yang pertama, dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain dan juga administrasi, kemudian tidak diniatkan untuk dijual kepada customer. Dan yang ketiga, diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Berdasarkan divisi di atas, terdapat beberapa hal penting terkait aset tetap, yaitu aset yang pertama, aset tetap adalah aset berwujud, yaitu memiliki bentuk fisik, contohnya seperti tanah atau bangunan berbeda dengan paten atau hak dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik, itu merupakan aset tak berwujud. Lalu aset tetap memiliki tujuan penggunaan khusus, yaitu digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain. Lalu aset tetap bukan termasuk aset tetap karena memanfaatkannya hanya berlangsung selama 1 tahun. Lalu akuntansi saat memanfaatkan aset tetap, aset yang diperoleh perusahaan akan dimanfaatkan perusahaan selama estimasi umur manfaatnya. Ketika aset tetap digunakan, maka perusahaan sudah memperoleh manfaat dari aset tersebut, sehingga perusahaan harus mengakui adanya beban sehubung dengan memanfaatkan aset tetap tersebut yang disebut dengan beban penyusutan. Penyusutan sendiri adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aset tetap berwujud menjadi beban selama umur manfaat dari aset tetap tersebut yang diperhitungkan secara sistematis dan melalui pertimbangan yang rasional. Lalu aset tetap kecuali tanah akan mengalami penyusutan ketika aset tersebut dimanfaatkan karena aset tetap tersebut mempunyai umur ekonomis yang terbatas. Lalu aset tetap tersebut akan mengalami penurunan kemampuan dalam memberikan manfaat kepada perusahaan. Seperti contoh, misalnya suatu mesin produksi yang telah digunakan untuk memproduksi barang akan mengalami tingkat kehausan mesin, sehingga kemampuan untuk menghasilkan barang makin lama akan makin menurun. Tanah merupakan satu-satunya aset yang tetap tidak akan mengalami penyusutan karena yang pertama, umur manfaat tanah tidak terbatas. Lalu nilai tanah semakin lama semakin meningkat karena nilai tanah ditentukan oleh posisi dan lingkungan sekitarnya. Lalu ada akun accumulated depreciation, merupakan akun kelompok aset yang menjadi akun kontra atau pengurang dari akun aset tetap yang bersangkutan, sehingga saldo normal dari akun ini adalah kredit. Nah, faktor yang mempengaruhi perhitungan beban penyusutan adalah yang pertama itu biaya perolehan aset tetap, kemudian nilai sisa, estimasi nilai dari suatu aset tetap di akhir masa manfaatnya. Lalu ada umur ekonomis atau umur manfaat estimasi, berapa lama suatu aset tetap dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Lalu yang terakhir ada metode penyusutan yang digunakan. Lalu metode penyusutan sendiri adalah metode penyusutan yang digunakan perusahaan untuk menghitung beban penyusutan, akan menghasilkan beban penyusutan per tahun yang berbeda. Nah, perusahaan harus mengakui metode penyusutan ini secara konsisten. Jika perusahaan mengganti metode perusahaan yang digunakan, maka perusahaan harus menyajikan kembali laporan keuangan pada periode sebelumnya dengan menggunakan metode penyusutan baru agar terlihat dampak dari perubahan metode penyusutan ini. Nah, metode penyusutan sendiri terbagi lagi menjadi yang pertama itu metode penyusutan berdasarkan umur manfaat, dan
Berdasarkan umur manfaat ini terbagi lagi. Yang pertama metode penyusutan yang menghasilkan beban penyusutan pertama tahun yang sama. Metode ini sendiri dikenal dengan metode garis borus atau straight line metode. Lalu untuk metode yang kedua itu ada metode penyusutan dipercepat, yang mana metode penyusutan yang akan menghasilkan beban penyusutan pada awal periode. Perolehan adalah yang paling besar dan akan semakin menurun pada periode-periode berikutnya. Metode penyusutan dipercepat ini terdiri lagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode saldo menurun ganda, lalu metode jumlah angka. Nah, lalu untuk yang kedua ada metode penyusulan berdasarkan aktivitas. Metode penyusunan yang menghitung besar penyusutan berdasarkan aktivitas, misalnya berdasarkan unit produksi atau jam penggunaan, sehingga besarnya penyusutan setiap tahun akan bervariasi sesuai dengan aktivitas pemanfaatan. Aset tetap tahun RSIN 4 metode penyusutan tersebut. Yang pertama metode garis lurus, yang mana beban penyusutan per tahun besar. Beban penyusutan per tahun adalah sama besar kecuali jika aset tetap tersebut tidak diperoleh pada awal tahun, sehingga beban penyusutan pada tahun berikut. Pada tahun perolehan dihitung dengan mengalihkan beban penyusutan pertama dikali dengan turn of time atau bilangan tahun lalu. Dasar penyusutan itu adalah biaya per harga peroleh dikurangi nilai sisa. Lalu tarif penyusutan itu ada 100% per umur. Manfaatnya lalu untuk perhitungan beban penyusutan per tahun ada tarif penyusutan dikali dasar penyusutan atau harga perolehan dikurang nilai sisa, lalu dibagi umur manfaat. Nah, jika aset tetap tersebut diperoleh bukan pada awal tahun, misalnya diperoleh pada tanggal 1 April 2019 dengan umur manfaat 5 tahun, maka beban penyusutan untuk tahun 2019 dihitung sebagai berikut. Nah, yang cara menghitungnya yaitu yang pertama 9/12 dikali beban penyusutan per tahunnya untuk tahun 2020 sampai dengan 2023. Beban penyusutan dihitung penuh untuk 1 tahun. Untuk tahun 2024 penyusutan dihitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2024 dengan beban penyusutan sama 3/12 dikali beban penyusutan per tahunnya. Lalu yang kedua ada metode saldo menurun ganda, yang mana beban penyusutan per tahunnya pada awal periode perolehan adalah yang paling besar dan akan semakin menurun pada periode-periode berikutnya. Jika aset tersebut tidak diperoleh pada awal tahun, maka beban penyusutan pada tahun peroleh dihitung dengan mengalihkan beban penyusutan pada tahun tersebut dikalikan dengan term of time atau bilangan tahun. Nah, untuk dasar penyusutan nilai buku pada setiap periode, nilai buku sama dengan harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan nilai buku pada awal periode. Perolehan aset tetap sama dengan harga perolehannya. Nilai buku aset tetap pada akhir umur manfaat sama dengan nilai sisanya. Lalu untuk tarif penyusutan itu S dengan 2 dikali tarif garis lurus. Jika tarif garis lurus 20% per tahun, maka tarif penyusutan saldo menurun ganda adalah 40%. Nah, lalu untuk perhitungan beban penyusutan per tahun itu sama dengan tarif penyusutan dikali dasar penyusutan. Nah, jika aset tetap tersebut diperoleh bukan pada awal tahun, misalnya diperoleh pada tanggal 1 April 2019 dengan umur manfaat 5 tahun, maka akan beban penyusutan pada tahun 2019 dihitung sebagai berikut. 9/12 dikali beban penyusutan pada tahun tersebut untuk tahun 2020 sampai dengan 2023. Beban penyusutan dihitung penuh untuk 1 tahun. Lalu
Untuk tahun 2024 penyusutan dihitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2024 dengan beban penyusutan sama 3/12 dikali beban penyusutan pada tahun tersebut. Lalu perusahaan dapat merevisi umur manfaat dari aset tetap menjadi aset tetap ketika melihat kondisi dari aset tetap tersebut. Misalnya seperti contoh suatu mesin yang saat perolehan destimasi umur ekonomisnya itu adalah 8 tahun, namun setelah mesin ini dimanfaat selama 6 tahun, perusahaan melihat kondisi mesin masih bagus sehingga perusahaan merevisi umur ekonomisnya menjadi 10 tahun. Maka sisa manfaat umur dari mesin ini setelah dipakai 6 tahun bukan tersisa 2 namun bertambah menjadi 4. Perusahaan merevisi umur manfaat dari aset tetap. Maka yang pertama, perusahaan tidak perlu penyesuaian beban penyusutan yang sudah diperhitungkan pada tahun sebelum dilakukan revisi. Lalu perusahaan harus menghitung ulang beban penyusutan per tahun setelah dilakukan revisi umur manfaat. Nah, untuk hasil perhitungan beban penyusutan per tahun yang baru ini akan menjadi beban penyusutan yang akan dicatat perusahaan selama sisa umur manfaat. Nah, untuk langkah-langkah dalam menghitung beban penyusutan sendiri yang baru adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kita bisa menghitung nilai buku aset tetap sampai dengan tanggal dilakukannya revisi. Lalu untuk yang kedua, menghitung dasar penyusutan yang baru dengan cara sebagai berikut. Sama dengan nilai buku aset tetap pada tanggal revisi dikurang dengan estimasi nilai sisa setelah dilakukannya revisi. Dan untuk yang ketiga adalah beban penyusutan per tahun setelah revisi sama dengan tarif penyusutan yang baru dikali dengan dasar penyusutan yang baru. Lalu ada pengeluaran yang dilakukan perusahaan sehubung dengan aset tetap ketika aset tersebut sedang dimanfaatkan oleh perusahaan. Nah, ketika aset tetap sedang dimanfaatkan perusahaan, maka perusahaan akan mengeluarkan sejumlah kas. Misalnya yang pertama untuk biaya perawatan mesin, yang kedua biaya ganti oli dan servis kendaraan, lalu yang ketiga ada biaya pencucian dan pengisian preo AC, lalu yang keempat ada biaya perawatan bangunan atau renovasi kecil, lalu yang kelima ada biaya penggantian spare part utama dari peralatan, lalu yang keenam ada biaya penambah lantai atau memperluas bangunan gedung dan lain sebagainya. Pengeluaran yang dilakukan perusahaan sehubung dengan aset tetap ketika aset tersebut sedang dimanfaatkan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu adalah pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure yang merupakan pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan performa atau produktivitas dari aset tetap yang biasanya bersifat rutin dan jumlahnya tidak material. Nah, contohnya adalah biaya penggantian oli, biaya perawatan mesin, biaya pengecatan gedung. Lalu untuk pengeluaran pendapatan ini akan dicatat perusahaan dengan jurnal. Lalu ada pengeluaran modal atau capital expenditure, yang mana ada pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan nilai manfaat dari aset tetap yang biasanya jarang dilakukan namun jumlah pengeluaran besar. Seperti contoh yang pertama adalah biaya perluasan gedung, lalu biaya penambahan lantai bangunan, biaya pergantian spare part utama mesin. Lalu untuk pengeluaran modal ini akan menambah angka perolehan dari aset tetap yang bersangkutan dan akan dicatat perusahaan dengan mendebitkan akun aset tetap yang bersangkutan. Misalnya Universitas Bengkulu melakukan renovasi besar dengan menambah lantai gedung 1 dari 2 menjadi 3 lantai dengan biaya pembangunan sebesar 5 miliar. Maka jurnal yang dibuat adalah bangunan itu terletak di debit, lalu kas terletak di kredit. Lalu ada penilaian aset tetap. Nah, ketika aset tetap masih dimanfaatkan perusahaan, maka perusahaan akan mengukur atau menilai beberapa nilai yang akan disajikan dalam laporan posisi keuangan.
Nah, pada kelompok aset tetap ada dua metode pengukuran aset tetap setelah tangkap perolehan atau penilaian aset tetap, yaitu pertama ada pengukuran berdasarkan harga perolehan awal atau historical cost change, yang mana pada metode ini aset tetap yang dimiliki perusahaan akan dinilai sebesar harga perolehan atau saat aset diperoleh. Nah, dan menyajikan akumulasi penyusutan dari aset tetap ini pada tanggal pelaporan sehingga bisa diketahui berapa nilai buku aset tetap tersebut sampai tanggal pelaporan. Lalu ada pengungkapan berdasarkan nilai wajar dengan melakukan revaluasi aset tetap standar akuntansi keuangan berbasis IFRS, lebih menekankan penilaian aset tetap berdasarkan nilai wajar dari aset tetap tersebut pada tanggal pelaporan. Nah, nilai wajar ini mengacu pada harga aktif dari aset tetap tersebut. Jika tidak diketahui harga pasar aktifnya, maka yang jadi acuan sebagai nilai wajar adalah harga pasar dari aset lain yang bersifat substitusi. Dengan aset diperhitungkan akumulasi penyusutan, maka perusahaan harus melakukan revaluasi aset. Apa sih revaluasi aset? Revaluasi aset sendiri adalah penilaian kembali aset tetap berdasarkan nilai wajarnya yang sebelumnya telah dimiliki berdasarkan harga perolehan. Nah, ketika terdapat perbedaan antara nilai aset tetap tersebut pada tanggal perolehan dibandingkan dengan harga perolehan, maka selisih tersebut akan diaku sebagai unrealized gain or loss from revaluation of asset atau keuntungan atau kerugian dari penilaian kembali aset tetap. Nah, biaya perusahaan akan melakukan revaluasi aset tetap ketika nilai wajar yang nilai wajar aset tetap yang dimiliki lebih tinggi dibandingkan dengan harga perolehan. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya tentang materi aset tetap. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.